Selamat pagi Sobat Investor. Bagaimana kabar portofolio Anda pasca perdagangan kemarin? Semoga cuan dan senantiasa berhati-hati atas segala kemungkinan yang terjadi. Sobat Investor, setelah mengalami tekanan 2 hari beruntun pekan ini, indeks harga saham gabungan atau IHSG mengalami rebound pada perdagangan kemarin. Indeks pada akhir sesi 2 Rabu 10 September 2025 ditutup di level 7.699,01 atau menguat sebesar 0,92%. Mayoritas sektor menghijau, sebut saja finance yang naik sebesar 1,33%. Properti dan infrastruktur yang masing-masing terangkat 1%, serta kesehatan naik sebesar 0,6%. Sementara sektor teknologi terkoreksi cukup dalam, yakni mencapai minus 1,38%. Lalu, sentimen apa saja yang turut memengaruhi pergerakan IHSG kemarin? Dan seperti apa proyeksinya hari ini? Bersama kita sudah hadir, tersambung, Mas Reza Fahmi Riawan selaku Head of Retail Marketing of Product Development Division at PT Henan Putirai Asset Management. Selamat pagi, Mas Reza, apa kabar? Pagi, Mas Ahmad. Baik-baik selalu. Semoga tetap selalu ya, Mas. Amin. Bagaimana Mas Reza melihat performa IHSG sepanjang 3 hari perdagangan pekan ini, dan kira-kira bakal seperti apa perdagangan pada Kamis ini? Ya, kita harus cukup bersukaria bahwa akhirnya setelah 2 hari turun dalam, kemarin kita bisa naik ke 7699 ya. Hal ini tentu saja juga didukung oleh tidak lepas dari kombinasi dari katalis eksternal maupun domestik. Dari eksternal misalnya ekspektasi dari pemangkasan suku bunga The Fed, ya, para pedagang memperkuat taruhannya bahwa pelemahan tenaga kerja di Amerika itu akan memperlebar atau mempercepat The Fed menurunkan suku bunga. Tentu saja hal ini sangat bergantung dari semoga inflasinya tidak terus naik di Amerika. Kalau inflasinya akan terus naik, mungkin akan tertahan sedikit. Kemudian di domestik juga dengan meredanya demo-demo di belakang di minggu lalu, kemudian kemarin kita juga sempat turun ya, terkoreksi akibat pergantian Menteri Keuangan. Tapi harusnya di perdagangan kemarin orang sudah mulai melihat kira-kira apa yang akan dilakukan oleh Pak Sadewo. Kira-kira begitu. Baik, Mas. Dari sisi fundamental nih, seperti apa dampak pergantian Menkyu Menteri Keuangan terhadap proyeksi IHSG ke depan? Dan apakah yang ditunggu-tunggu pasar dari pergantian menteri ini? Oke, pergantian Bu Sri Mulyani ke Pak Purbaya Yudi Sadewo sebagai Menteri Keuangan merupakan momen penting yang membawa implikasi besar terhadap persepsi pasar. Ya, Sri Mulyani seperti kita ketahui selama ini dianggap sebagai jangkar kredibilitas fiskal Indonesia. Maka kemarin setelah pergantiannya pasti akan memicu koreksi tajam IHSG dan pelemahan rupiah karena mereka kehilangan figur yang dimana selama ini beliau menjamin pemberlakuan disiplin terhadap kebijakan fiskal. Tapi pergantian Menkeu biasanya juga memang membawa ketidakpastian jangka pendek. Tapi yang sekarang paling ditunggu yang paling ditunggu pasar adalah konsistensi arah kebijakan fiskal. Nah, seperti apa Pak Sadewo akan membuat kebijakan, apakah APBN tetap terkendali, apakah stimulus ekonomi bisa tepat sasaran. Jika Menkeu baru ini bisa meyakinkan pasar bahwa disiplin fiskal tetap terjaga, sekaligus mendukung pertumbuhan, karena seperti kita ketahui Pak Sadewo kan pro dengan growth ya. Seharusnya dengan kalau growth-nya memang betul-betul berjalan sesuai dengan proyeksi dari Pak Prabowo yang pertumbuhan 8%, ya tentu saja ini akan betul-betul membawa kebaikan di segala sisi. Dan semoga dalam waktu dekat kita masih wait and see melihat arah kebijakan Pak Purbaya jika dia mampu menunjukkan komitmen terhadap stabilitas fiskal dan keberlanjutan reformasi, maka kepercayaan pasar bisa pulih ya. Baik, Mas. Jadi dengan metode atau arah fiskal yang dibawa oleh masing-masing menteri ini, sebelumnya Ibu Sri Mulyani mungkin lebih fokus pada pengetatan fiskal dan disiplin anggaran misalnya. Sementara mungkin nanti ke depan Menkyu baru Pak Purbaya dengan arah fiskal barunya
mungkin agak sedikit lebih longgar. Menurut Anda sektor apa saja yang berpotensi mendapatkan dorongan positif dari APBN dan bisa menjadi motor penggerak IHSG nantinya? Oke, kita memang masih belum tahu beliau akan seperti apa, tapi setidaknya kita melihat mengira-ngira bahwa kelihatan beliau tuh sangat pro dengan growth atau pertumbuhan. Kalau beliau pro dengan growth, berarti kegiatan ekonomi akan semakin banyak tumbuh. Kalau belanja negara nanti akan juga banyak, berarti pembangunan infrastruktur juga akan naik. Maka sektor konsumsi, material dasar, properti, dan itu akan naik. Kemudian juga kalau ekonomi juga bergerak, maka sektor konsumer juga pasti akan berpotensi mendapatkan dorongan positif. Infrastruktur tadi mendorong permintaan banyak, mulai dari semen, baja, segala macam. Bila itu juga, bila ada keberlanjutan dari program hilirisasi industri seperti yang dijalankan Pak Prabowo, maka sektor energi dan pertambangan juga berpotensi menjadi penopang IHSG karena tetap relevan dengan agenda APBN. Kurang lebih gitu sih, Mas. Tapi kita masih melihat kira-kira kebijakannya seperti apa. Nah, untuk investor retail nih, Mas, lebih baik menyikapi kondisi saat ini ya, dengan reboundnya kembali IHSG ke level 7.000, mendekati 7.700 ini seperti apa sebaiknya? Nah, tetap kalau sekarang ini kuncinya adalah disiplin dan tidak terjebak dengan euforia jangka pendek. Momentum rebound kemarin memang menarik, namun volatilitas politik dan global masih bisa menekan sewaktu-waktu. Karena itu tetap strategi averaging tetap lebih relevan untuk dilakukan sekarang. Fokus pada saham-saham dengan pendapat dan likuiditas terjaga serta sektor-sektor yang mendapat dukungan. Jika itu bisa dilakukan, mudah-mudahan hasilnya akan lebih baik sih. Baik. Kalau untuk jangka pendek atau harian bahkan dari sektor-sektor IHSG yang ada saat ini, mana yang menarik untuk tetap dipantau oleh investor? Kita melihat beberapa hari kemarin pada saat IHSG terjun bebas itu sektor perbankan memang turun, tapi terbatas. Jadi kita melihat bahwa sektor perbankan tetap menjadi jangkar IHSG dengan kinerja yang solid dan kita masih lihatnya lumayan positif dari potensi penurunan suku bunga. Jadi selain perbankan dan consumer tentu saja itu juga akan bisa tetap menarik dari jangka pendek. Kemudian untuk sektor defensif kita juga bisa lihat dengan infrastruktur tadi dan material dasar juga akan punya katalis fiskal jika proyek pembangunan APBN kembali dipercepat. Jadi kombinasi sektor defensif dan pro growth ini yang akan bisa menjadi diversifikasi investor di tengah dinamika besar pasar saat ini. Baik, terima kasih Mas Reza atas penyampaiannya. Baik Sobat Investor, demikian proyeksi indeks dan saham pada hari ini. Semoga informasi tersebut bisa menjadi rujukan bagi Anda dalam mengambil keputusan. Dan tetap harus diingat bahwa segala keputusan penjualan maupun pembelian saham sepenuhnya berada di tangan Sobat Investor. Selamat pagi dan selamat beraktivitas kembali. Maju terus pasar modal Indonesia.